Let's go 저 건물을 찾으러 Selamat sore. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi landasan pedagogis pendidikan sekolah dasar. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aprilinda dengan NIM FIP 05240014. Saya sebagai pemateri 1. Saya Monica Charles dengan NIM FIP 05240087 sebagai pemateri 2. Selanjutnya, saya Harut Deborah sebagai pemateri 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Prinsip-prinsip pedagogis antara lain 1. Pembelajaran aktif. Guru harus melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. 2. Pembelajaran berbasis proyek. Guru harus menggunakan proyek sebagai metode pembelajaran. 3. Pembelajaran berbasis masalah. Guru harus menggunakan masalah sebagai metode pembelajaran. 4. Pembelajaran berbasis teknologi. Guru harus menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran. Dan yang terakhir, pembelajaran berbasis komunitas. Guru harus melibatkan masyarakat dalam proses pembelajaran. Adapun tujuannya yaitu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung perkembangan siswa. Berikutnya ada teori belajar yang relevan. Yang pertama, konstruktivisme. Teori ini menyatakan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, behaviorisme. Teori ini berfokus pada pengamatan perilaku dan pengaruh lingkungan terhadap perilaku tersebut. Pembelajaran terjadi melalui penguatan dan hukuman. Yang ketiga ada kognitivisme. Teori menekankan proses mental yang terlibat dalam pembelajaran, seperti pemikiran, ingatan, dan pemecahan masalah. Dan yang keempat, humanistik. Teori ini menekankan pentingnya pengalaman subjektif dan pertumbuhan pribadi dalam pembelajaran. Selanjutnya ada peran guru dalam pendidikan. Yang pertama, pendidik mengajar dan menyampaikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa. Yang kedua, pembimbing membantu siswa dalam pengembangan pribadi dan sosial. Yang ketiga, pengelola kelas mengelola lingkungan belajar yang kondusif. Yang keempat, penilai menilai kemajuan belajar siswa. Yang kelima, inovator berinovasi dalam metode pembelajaran. Yang keenam, modal perilaku menjadi teladan bagi siswa. Yang ketujuh, kolaborator bekerja sama dengan orang tua, rekan sebagai advokat bagi siswa. Yang kedelapan, peneliti melakukan penelitian tentang metode pembelajaran yang efektif. Dan yang terakhir, advokat berperan sebagai advokat bagi siswa. Selanjutnya, kurikulum berbasis kompetensi adalah suatu kurikulum yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kurikulum ini berfokus pada pengembangan kemampuan siswa dalam melakukan tugas-tugas tertentu. Yang pertama, berfokus pada kompetensi, dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran, menggunakan pendekatan pembelajaran yang aktif, dan menggunakan penelitian yang otentik. Selanjutnya, materi pembelajaran, permainan, cerita, proyek, dan diskusi. Nah, berikutnya ada lingkungan yang efektif. Ada 7 poin. Yang pertama itu lingkungan fisik. Desain ruang kelas yang nyaman, bersih, dan teratur. Yang kedua, lingkungan sosial. Hubungan antara siswa, guru, dan orang tua yang positif dan mendukung. Yang ketiga, lingkungan emosional. Kemampuan emosional, dukungan emosional, dan penghargaan. Dan yang terakhir, pengakuan. Yang keempat, lingkungan budaya, inklusi dan keberagaman nilai dan etika. Yang kelima, lingkungan teknologi,
penggunaan teknologi dan aksesibilitas. Yang keenam, lingkungan pembelajaran yang aktif. Pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif. Dan yang terakhir, lingkungan yang mendukung kreativitas, ruang kreatif, dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, selanjutnya dengan modul evaluasi. Yang pertama, evaluasi formatif dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran seperti kuis, tugas, atau diskusi kelas untuk memberikan umpan balik yang dapat membantu siswa memperbaiki pemahaman mereka. 2. Evaluasi sumatif dilakukan di akhir suatu unit pembelajaran atau semester, seperti ujian akhir untuk menilai pencapaian siswa secara keseluruhan. Yang ketiga, evaluasi diagnostis dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengetahui latar belakang pengetahuan siswa sehingga guru dapat mencernakan pengajaran yang lebih. Selanjutnya, penilaian. Yang pertama, penilaian objektif, contoh tes pilihan ganda. Di penilaian subjektif, contoh esai mana jawaban dapat dinilai dengan jelas dan tidak ada ruang untuk interpretasi. 2. Penilaian subjektif, contoh esai atau laporan di mana penilaian bergantung pada interpretasi guru terhadap kualitas tulisan siswa. Yang ketiga, penilaian autentik, contoh proyek atau presentasi yang mencerminkan aplikasi nyata dari pengetahuan dan keterampilan siswa dalam konteks kehidupan sehari-hari. Di sini ada jenis penilaian. Yang pertama, penilaian formatif. Penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa dan guru. Yang kedua, penilaian sumatif. Penilaian yang dilakukan di akhir periode pembelajaran untuk mengukur pencapaian siswa terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, portofolio, kumpulan karya siswa yang menunjukkan proses belajar, perkembangan, dan pencapaian kompetensi selama periode tertentu. Nah, selanjutnya ada tantangan dalam pendidikan. Yang pertama itu keterbatasan sumber daya, masalah akses terhadap bahan ajaran dan teknologi. Yang kedua itu ada perbedaan individual menghadapi keberagaman, kemampuan, dan latar belakang siswa. Nah, yang terakhir itu ada keterlibatan orang tua, pentingnya dukungan orang tua dalam proses pendidikan. Kesimpulannya, pendidikan di sekolah dasar harus memperhatikan landasan filosofis, psikologis, sosial, dan kultural untuk mengembangkan siswa yang tidak hanya beriman, berakhlak, dan berpengetahuan, tetapi juga mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik, pendidikan dapat membantu generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan dan berperan aktif dalam pembangunan masyarakat yang lebih baik.